para pecinta film action dimanapun berada, kali ini akan kita sajikan film action kembali untuk penghobi para film action dimanapun berada. Untuk teman-teman pasti udah penasaran, dan untuk melihat cuplikan dari tokoh atau aktor, bintang aktor dari film ini, pasti teman-teman gak akan pernah asing lagi melihat dia memiliki adegan dan memiliki film-film yang penuh laga dan aksi. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya, supaya kita bisa lanjut ke review film action yang berikutnya yang lebih menarik. Film ini berfokus pada sang tokoh utama, yaitu John Wick, seorang pria dingin yang memiliki masa lalu yang sangat-sangat gelap. Sewaktu muda, ia merupakan anak yatim piatu yang dibawa oleh seorang mafia Rusia dan dibesarkan sebagai seorang pembunuh bayaran. Ia pun menjadi seorang yang sangat kejam, hingga orang-orang di sekitarnya merasa hormat dan takut kepadanya, karena tindak tanduk dan kelakuannya dalam menjalankan tugas yang diperintahkan itu memang benar-benar sadis. Sebelum kita lanjutkan kisah ke depannya, kita kembali ke masa lalu yang dimana seorang John Wick mengisahkan seorang pembunuh yang kejam ternyata bisa jatuh cinta. Ia kemudian pensiun dari pembunuh bayaran dan menikah dengan Helen. Namun, Helen yang menderita penyakit tidak dapat disembuhkan, akhirnya meninggal dunia. Dan sebenarnya, kisah film yang keempat ini masih ada sangkut pautnya dengan film John Wick yang kedua dan yang ketiga. Jadi untuk teman-teman pasti nggak akan kelewat tentang episode atau tentang film yang dikisahkan tentang John Wick kali ini. Film ini melanjutkan kisah dari cerita John Wick 4 atau John Wick Chapter 4 yang melanjutkan kisah menjadi target pembunuh internasional. Kemudian saat menjadi tersangka atas kematian Dewan dari High Table, kini bounty atau John Wick bertambah menjadi 14 juta atau siapa yang dapat menghilangkan nyawa dari John Wick, maka ia akan mendapatkan imbalan sebanyak 14 juta dolar. Karena itu, para pembunuh seluruh dunia kemudian mengincar John Wick untuk mendapatkan hadiah tersebut. Film ini akan berpusat pada penggabungan antara kekuatan John Wick dan Bowery King untuk membalas dendam bersama terhadap High Table. High Table sendiri merupakan perserikatan misterius yang memiliki 12 anggota dari organisasi kejahatan di dunia. Misalnya, Yakuza, mafia Rusia dan Italia, serta kartel narkoba atau triads dari Cina. Siapapun yang merupakan mantan penjahat seperti mantan pembunuh bayaran atau bos mafia harus masuk dan mengabdi pada organisasi tersebut. Dalam organisasi itu pun terdapat satu orang yang berada di posisi paling atas, yaitu The Elder. Ia tinggal di gurun pasir Maroko dan terus mengikuti kejadian besar di dunia kejahatan. Sepertinya pada John Wick 4 kali ini akan muncul anggota High Table lainnya, dan apa fungsinya? Sebab John akan memburu mereka. Sama seperti 3 film sebelumnya, John kembali menjadi pemeran utama. Kemudian film ini juga meluncurkan aktor sekaligus petarung profesional dan legendaris, yaitu Donnie Yen. Nah, Donnie Yen ini termasuk di dalam kisah ini salah satu sekutu, bisa juga dibilang musuh dari John Wick kali ini. Di sini John Wick memang sudah dipersiapkan oleh Bowery King untuk membalas dendam. Lalu John pergi ke Maroko dan membunuh The Elder, satu-satunya orang yang memiliki jabatannya lebih tinggi dari High Table. Jadi kalau kira-kira kita bilang orang yang di Maroko yang dibunuh oleh John adalah salah satu petinggi. Dialah yang memerintahkan seluruh para mafia di dalam persatuan High Table tersebut. Hal ini membuat Winston Scott selaku manajer hotel Continental New York dan asistennya Sharon dibawa menghadap Vincent de Gramont, anggota senior High Table. De Gramont menyalahkan Winston yang gagal membunuh John. Akibatnya, Winston dipecat jadi manajer dan Sharon dibunuh di hadapan Winston. De Gramont kemudian terbang ke Paris dan meminta Shiny, mantan pembunuh buta yang juga teman dari John Wick, untuk membunuh John.
The Gramon mengancam akan membunuh putri dari Shine jika tidak menuruti perintahnya. Dan ternyata dengan terpaksa, Shine mengikuti perintah dari atasannya. Dan di sisi lain, John meminta perlindungan ke Hotel Continental Osaka yang dikelola temannya sendiri yang bernama Shimazu Koji. Namun, tidak lama kemudian, pembunuh suruhan The Gramon yang dipimpin Chiri datang bersama Shine. Terjadi pergulatan di mana Shine membunuh Koji, sementara John berhasil kabur. Dan di sini ternyata Koji dibunuh dan dihabisi di hadapan putrinya sendiri. Sebenarnya, Shine sendiri sudah mengampuni Koji agar tidak berlanjut di pertarungan selanjutnya, tetapi karena harga diri dari Koji pun hingga tewas di tangan Shine dengan terpaksa. Tetapi, di adegan kali ini Shine atau Donnie Yen yang kita maksud tidak membunuh anak atau putri dari Koji, karena ia cukup menghormati Koji. Karena dia sangat tahu putri dari Koji ini tidak mengetahui hal apa yang sebenarnya terjadi. Lalu setelah perjalanan pertarungan waktu yang dikejar dengan para anggota mafia, John lalu pulang ke New York City. Ia bertemu dengan Winston di makam Sharon. Winston mengatakan bahwa cara membebaskannya dari masalahnya atau masalah yang dihimpit oleh John kali ini adalah dengan menantang duel The Gramon. Gramon adalah seperti yang kita bahas tadi, ia adalah salah satu senior dari The High Table. Namun, sesuai aturan, yang bisa menantang anggota High Table hanya dari anggota keluarga mafia. Di sini banyak sekali penjelasan yang harus dipahami oleh John. Lalu, kemudian, John pergi bertolak ke Berlin. Ia meminta bergabung dengan sebuah organisasi kejahatan. Katia, saudara angkat John, bersedia membantunya, namun Katia memberi syarat John harus membunuh Kila. Kila ini adalah seorang anggota High Table di daerah negara Jerman yang membunuh ayahnya. Kita bocorin sedikit, Kila ini diperankan oleh Scott Adkins. Dan saya rasa peran yang dimainkan Scott Adkins kali ini berbeda banget dari peran yang sebelumnya, karena dengan penampilannya yang gemuk, saya juga agak bingung tadinya ini siapa gitu. Tapi setelah menonton dengan teliti, ternyata ini adalah Scott Adkins yang diperankan oleh Scott Adkins dengan tokoh Kila menjadi seorang pembunuh yang berada di negara Jerman. Dengan penuh perjalanan aksi, John menempuh dan mencari Kila, dan akhirnya John berhasil membunuh Kila, dan disitulah John diterima kembali kepada pihak keluarga mafia dari Rusia. Dan di sini setelah John diterima, John memang sangat berniat untuk mengakhiri sepak terjang dari keluarga High Table. Ia pun harus berhadapan dengan Donnie Yen, dan duel pun tidak terelakkan lagi. Sementara mereka sang sahabat antara Donnie Yen atau John itu sangat bingung mengapa mereka harus melakukan dan menempuh jalan ini demi mewujudkan apa yang John inginkan, yaitu ingin mengakhiri The High Table. Ya, menurut peraturan akhirnya John mampu menantang, dan sesuai persetujuan John siap untuk menantang duel The Gramon. Ternyata The Gramon ini sangat licik. The Gramon ini mengandalkan Shiny atau Donnie Yen untuk bertarung duel dengan John, karena The Gramon ini sangat tahu dan sangat hafal dengan sepak terjang dari John. The Gramon ini sangat tidak mampu melawan John saat duel. Itulah kenapa Shiny yang diperankan oleh Donnie Yen itu dianggap menjadi seseorang lawan yang pantas untuk melawan John. Sebenarnya Shiny kali ini tidak menginginkan hal itu, karena The Gramon mengancam putri dari Shiny. Karena apabila Shiny tidak memenuhi permintaan The Gramon untuk menantang duel melawan John, maka putri dari Shiny akan dibunuh oleh The Gramon. Kali ini mereka menyetujui hal itu secara terpaksa.
saat menuju tempat di mana duel dituju, dan memang waktu yang harus dikejar, John penuh dengan aksi. Karena apa? Di sini The Grammon dengan sangat sengaja menambahkan imbalan untuk para anggota mafia, untuk para penjahat di dunia agar membunuh John Wick. Jadi kepala atau nyawa John Wick ini sangat berharga nilainya. Semakin hitungan per jam, semakin hitungan per hari akan semakin bertambah nilainya, karena imbalan yang sangat besar yang akan diberikan oleh The Grammon untuk siapa saja yang dapat menghabisi nyawa dari John. Karena kali ini memang The Grammon sengaja agar John tidak berhasil sampai ke atas kota Berlin, yang dimana di sana akan dijadikan duel antara John dan Shiny, karena mereka sudah menetapkan hal itu. Para petinggi sudah menetapkan hal itu karena John memang mengajak duel hal tersebut agar terbebas dari The High Table. Di sini terjadi perlawanan, tetapi di saat ini pula John dan Shiny bersekutu, di mana Shiny berusaha menyelamatkan John untuk sampai ke tempat di atas kota Berlin, di mana mereka harus duel, dan itu pun harus disepakati sebelum matahari terbit. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan dengan sangat tepat waktu. Disinilah mereka harus menentukan hidup dan mati antara kebenaran dan kebohongan yang harus mereka lakukan. Siapakah sebenarnya yang harus mereka habisi? Sedangkan di sisi lain, John berusaha untuk terbebas dari High Table dengan cara mengakhiri High Table, pemimpin tertinggi dari High Table. Sedangkan dari Shiny tersebut memiliki alasan karena ia harus melakukan duel agar putrinya selamat dari ancaman The Grammon. Di sini mereka berdua bekerja sama. Karena apa? The Grammon tidak mengetahui apa yang terjadi. Di sini The Grammon menganggap John sudah kalah. Tetapi tiba-tiba John menembak kepala dari The Grammon, dan akhirnya The Grammon tewas di tempat saat itu juga. Kali ini kita lihat di akhir film, John mengalami kematian akibat duel tersebut karena kehabisan darah. Untuk teman-teman, kita masih penasaran ini bener nggak kematian dari John Wick 4? Dan sedangkan Shiny akhirnya menuju ke tempat putrinya, tetapi di tengah perjalanan ternyata Shiny tidak benar-benar aman. Shiny justru terancam dari putrinya Koji, karena putri Koji ini akan membunuh Shiny. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment ya.